semuanya, bagaimana kabarnya? Miss yakin semuanya keadaan yang baik karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Adik-adik, tepat hari ini kita merayakan hari kasih sayang atau yang biasa kita katakan Valentine Day. Nah, adik-adik, ketika adik-adik semuanya sudah bangun tidur, apakah adik-adik sudah mengucapkan selamat hari kasih sayang kepada orang tua? Atau terlebih utamanya yaitu berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan Yesus? Kalau belum, mari kita ucapkan kepada orang tua kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari Miss mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Kasih, K-A-S-I-H. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah mati untuk kami. Kami boleh menikmati kasih yang sesungguhnya. Kami boleh memperingati kasih yang sesungguhnya ketika kami merasakan bersyukur dan selalu bersyukur di dalam Engkau. Tuhan, ajari kami untuk selalu mengasihi, baik itu orang-orang yang di sekitar kami, keluarga kami, terlebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjut beribadah. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Miss mengajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih Yesus
dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 cinta Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 cinta Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 cinta Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Miss akan memberikan kesempatan untuk adik-adik yang akan memberikan kesaksian atau menghafal ayat. Miss berikan kesempatan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. All I knew to do was sing your name.
Terima kasih buat adik-adik yang semuanya sudah menghafal ayat. Kalian luar biasa. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Buat anak-anak, buat adik-adik yang akan memberikan persembahan, boleh mengirim atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Gifta. Namun sebelumnya, Miss mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa kita sangat mencintai dan mengasihi Tuhan. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Miss Gifta, dipersilakan. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, Miss mau ajak kita untuk berdoa ya. Oke, mari lipat tangannya. Mari duduk yang manis. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari tutup mata, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapak, di hari ini kami sama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, biarlah apapun yang kami belajar di hari ini itu dapat menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, apa kabar? Kakak Gifta senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Walaupun Gifta tidak bisa lihat kalian secara langsung, tetapi itu tidak mengurangi sukacita Miss Gifta untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik di hari ini. Oke adik-adik, hari ini kita sama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Oke, kakak harap semua pegang Alkitab ya. Ayo, kita pegang Alkitab, kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Oke, kakak akan baca buat kita.
Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita adik-adik di hari ini. Adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Tanggal 14 Februari adalah tanggal di mana semua orang merayakan bahwa hari ini adalah tanggal kasih sayang, hari kasih sayang ya. Kita lihat banyak yang memberikan kado, tukaran kado, ada juga yang memberikan bunga. Itu sebagai tanda kasih sayang mereka kepada seseorang. Dan adik-adik, kakak harap, Miss harap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak UC Kids, kita tidak boleh mengasihi hanya di tanggal ini saja ya. Bukan tanggal 14 Februari saja baru kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kita, dan juga mengasihi kakak kita. Bukan hari ini saja, bukan di tanggal 14 Februari saja. Tetapi kita harus mengasihi setiap hari. Ya, jadi bukan hanya di tanggal ini saja. Oke adik-adik. Nah, mengasihi orang yang juga mengasihi kita, atau berbuat baik kepada seseorang yang baik juga kepada kita, itulah adalah hal yang gampang untuk kita lakukan. Miss sanggup mengasihi orang yang mengasihi Miss juga. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan di hari ini? Kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar di hari ini. Di sini dibilang bahwa kasihilah musuh. Wah, luar biasa. Kasihilah musuhmu. Oke adik-adik, kita sama-sama akan belajar. Apa itu kasih? Tadi Miss Gifta coba cari-cari apa ya itu kasih ya. Miss Gifta coba berpikir dan coba buka-buka di Google, dan Miss Gifta menemukan dibilang di situ bahwa kasih adalah sebuah perasaan yang ada di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Perasaan itu menggambarkan bahwa perasaan cinta, perasaan sayang kita kepada seseorang. Jadi di sini Alkitab mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Oke. Kakak yakin dan percaya kita semua tahu apa itu musuh. Tadi coba kakak lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa musuh itu adalah lawan. Lawan apa? Lawan berkelahi kita, lawan bertengkar kita. Orang yang mungkin dalam tanda kutip yaitu orang yang menyakiti hati kita. Itu yang digambarkan musuh. Oke. Jadi di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita, adik-adik. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat lagi di situ dikatakan bahwa berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Adik-adik, jadi kita bukan hanya disuruh mengasihi, tetapi kita juga disuruh harus apa? Berbuat baik. Walaupun orang itu menyakiti hati kita, dia membuat kita merasa seakan-akan aduh kok rasanya sakit betul ya dibuat seperti begitu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus bisa mengasihi dia dan kita harus berbuat baik kepada dia. Dan bukan hanya itu saja, di ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa kita harus minta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Jadi kita bukan hanya mengasihi, kita bukan hanya berbuat baik kepada orang itu, tetapi kita juga harus meminta berkat, adik-adik. Meminta berkat adalah meminta hal yang baik. Contohnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong berikan berkat kepada orang ini, Tuhan tolong memberikan sesuatu yang baik kepada orang ini. Nah itu yang dinamakan bahwa kita meminta berkat kepada orang
orang itu. Walaupun dia menyakiti kita, tetapi kita berdoa, kita minta berkat kepada orang itu. Dan juga di berikutnya kita dapat lihat bahwa bukan hanya kita disuruh mengasihi, bukan hanya kita disuruh berbuat baik, dan bukan juga kita disuruh meminta berkat adik-adik, tetapi kita juga disuruh berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mencaci di sini adik-adik, mencaci di sini adalah digambarkan seperti sebuah atau suatu perkataan yang sebenarnya tidak layak untuk diucapkan, tetapi orang itu mengucapkannya kepada kita, dan itu membuat kita sakit hati, membuat kita rasanya seperti, aduh, orang ini nih cari masalah, orang ini cari masalah sama saya. Nah, tapi di sini Tuhan mau kita harus berdoa bagi orang tersebut, adik-adik. Jadi di hari ini kita sama-sama sudah belajar. Alkitab mengajar kita bahwa walaupun orang menyakiti kita, dia membuat kita sakit hati, sakit rasanya sampai sudah tidak sanggup lagi. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita di hari ini bahwa kita harus bisa mengasihi orang tersebut. Kita harus memberikan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada orang tersebut yang telah menyakiti hati kita. Dan bukan hanya itu saja, kita harus berbuat baik kepada dia. Setelah kita berbuat baik kepada dia, kita harus meminta berkat kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Dan bukan sampai di situ saja adik-adik, kita juga diminta untuk berdoa bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Itu yang tadi Miss bilang, kita mengasihi, kita berbuat baik kepada orang yang baik dan juga mengasihi kita itu gampang. Itu adalah hal yang biasa adik-adik. Tetapi bagaimana ketika kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang menyakiti hati kita? Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi adik-adik, mari di hari ini Kakak mengajak kita. Kakak tidak tahu siapa yang sedang menjadi musuh kita saat ini, siapa yang sedang melukai perasaan kita saat ini. Tetapi hari ini Miss mau kita belajar bersama-sama untuk bisa mengasihi orang tersebut. Kita harus berbuat baik kepada dia, kita harus meminta berkat, dan kita harus berdoa untuk orang yang menyakiti hati kita. Ini berat. Kalau Miss sendiri, Miss juga yakin Miss tidak sanggup untuk mengasihi musuhnya Miss. Miss juga tidak sanggup untuk mengasihi orang yang melukai hatinya Miss. Tetapi hari ini Miss mau kita sama-sama untuk belajar. Kita sama-sama kita berjuang. Mari kita melakukan perintah Tuhan. Mari belajar untuk mengasihi, berbuat baik. Mari kita meminta berkat, dan mari kita berdoa kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita belajar di hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami, sangat menguatkan kami. Bapa, ini cukup sulit buat kami, anak-anak-Mu. Sulit untuk kami dapat mengasihi musuh kami. Sulit untuk kami dapat mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Tetapi Bapa, kami mau belajar di hari ini. Kami minta kekuatan yang daripada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong berikan kekuatan kepada kami semua, agar kami semua mampu untuk mengasihi musuh kami. Kami mampu untuk mengasihi orang yang menyakiti kami, Tuhan.
Mampukan kami untuk bisa mengasihi mereka. Mampukan kami untuk dapat berbuat baik kepada orang tersebut. Mampukan kami agar kami dapat meminta berkat untuk orang yang menyakiti kami. Dan bukan hanya itu saja Bapa, tapi Roh Kudus tolong kuatkan kami agar kami dapat bisa berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami bukan hanya jadi pendengar dan kami bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu saat ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk dapat mengasihi orang tua kami. Ajarkan kami untuk dapat mengasihi adik kami, mengasihi kakak kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang dapat mengasihi. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami. Tuhan terus memberkati adik-adik dalam masa sekolah mereka. Tuhan memberikan kekuatan dalam mengerjakan tugas-tugas walaupun mereka dalam masa pandemi ini mereka belajar lewat online. Tapi Miss yakin, hamba yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepintaran yang baik untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga berkati orang tua mereka yang selalu mendukung dan melindungi mereka. Pekerjaan dari orang tua, dari setiap anak-anak-Mu, Tuhan juga memberkati. Guru-guru UC Kids juga Tuhan memberkati kami semua, agar kami semua mampu untuk dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, amin.